Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Pramuka, pramuka. Praja Muda Karada, yes. Salam Pramuka, salam. Apa kabar Pramuka Penggalang SIT Baitur Rahman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan hingga saat ini kita masih bisa dikumpulkan dan Pertemukan kembali di pembelajaran ataupun ekskul pramuka bersama Kak Khalid dan Kak Adi. Iya, untuk apa? Untuk penggalang pramuka kelas 5 dan 6. Jadi khusus ya nak ya, 5 dan 6 bersama dengan Kak Khalid dengan Kak Adi. Baik, berikut ini kita akan Kak Adi akan menjelaskan kenapa pramuka penggalang harus tetap latihan di masa COVID-19 ini. Iya. Oke. Kenapa sih pembelajaran pramuka ataupun kegiatan pramuka pada hari ini kita via virtual? Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui bersama sampai saat ini sudah 5 bulan lamanya kita apa? Kita belajar di rumah atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya virus ataupun pandemi yang disebut dengan apa? COVID-19. Nah, lanjut, kenapa ataupun ada penyebab apa sih pramuka tuh harus tetap dijalankan, Kak Adi? Iya. Kenapa pramuka harus kegiatan pramuka harus tetap dijalankan? Karena apa? Karena memang ini amanat dari pemerintah yang namanya kegiatan pembelajaran apapun termasuk pramuka harus diadakan secara virtual atau PJJ. Ya, kita gunakan video ini ya sebagai pembelajaran ya nak ya. Kemudian kenapa sih pentingnya harus tetap dilaksanakan gitu kan? Pertama, pramuka itu ya membangun sikap disiplin dalam diri kita. Yang kedua, membangun sikap patriotistik atau cinta tanah air. Dan yang ketiga, pramuka itu bisa membangun diri kalian, jiwa kalian agar menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya ada fakta unik ataupun suatu informasi yang sebenarnya sebagian besar dari kalian mudah-mudahan sudah mengetahuinya. Bahwasanya apa? Pramuka yang kita galang, yang kita pelajari, yang kita terus gali rasa kepercayaan dan kedisiplinan di dalamnya, untuk hari ini, untuk kemarin baru saja apa? Baru saja merayakan hari ke-59. Tahun ke-59. Itu sudah sangat lama sekali. Bahwasanya apa? Pramuka ini adalah bukan suatu hal yang remeh, bukan suatu hal yang baru kemarin yang viral gitu. Kalau zaman sekarang kan viral baru kemudian booming itu. Gitu enggak. Itu udah lama. Nah, seperti itu. Oke, berikut kita akan Pak Adi akan menjelaskan sejarah bagaimana pramuka Indonesia berdiri. Gak cuman pramuka Indonesia, insya Allah nanti Pak Adi jelaskan bagaimana dan Pak Khalid ya. Iya. Dan Kak Adi dan Kak Khalid menjelaskan bagaimana pramuka dunia, pramuka sedunia itu terbentuk dan pramuka Indonesia terbentuk. Iya. Berikut ini penjelasannya. Ya. Baik, Kak Adi akan menjelaskan sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari sosok seorang bapak yang bernama Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Nah, beliau ini adalah bapak pramuka atau pandu sedunia atau pendiri gerakan pramuka. Bagaimana beliau melahirkan atau mendirikan gerakan pramuka? Bermula ketika Pak Robert Baden-Powell ini melaksanakan perkemahan pertamanya, ya. Perkemahan pertama yang dia adakan ini diikuti oleh 22 orang anak laki-laki
pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea di Inggris. Nah, dari pengalaman berkemah bersama anak-anak ini, Lord Baden-Powell ini mencatat pengalamannya dan akhirnya membukukan dalam sebuah buku yang judulnya adalah Scouting for Boys yang terbit pada tahun 1908. Tidak hanya di Inggris, buku ini menjadi laku keras, jadi laris nak ya di negara-negara lain, sehingga organisasi pramuka atau kepanduan bermunculan di mana-mana. Nah, pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, sejumlah 800 orang pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya, dan jambore ini diikuti oleh 34 negara. Dan dalam acara tersebut ya, Lord Baden-Powell atau Pak Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau dalam bahasa Inggrisnya Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatannya ya. Tapi kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva atau Geneva, Swiss tahun 1968. Nah, itu sejarah terbentuknya pramuka di dunia ya nak ya. Nah, berikut ini Pak Khalid akan menjelaskan bagaimana sejarah pramuka Indonesia terbentuk. Silakan Pak Khalid. Ya, Oke, sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada di dalam masa penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka Indonesia setelah merdeka. Iya, gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indische Padvindersvereniging atau NIPV. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino, Perkemahan Panduan Indonesia Umum. Ya. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga saat ini. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada tentara Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinendan. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk organisasi kepanduan. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di kota Solo, yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950, banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan hingga akhir tahun 1960. Ada 100 organisasi kepanduan di seluruh
Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin-pemimpin Pandu di Indonesia untuk membubarkan diri dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan melambangkan apa? Tunas kelapa. Akhirnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan resmi pada khalayak pada tanggal berapa? 14 Agustus 1961 atau tepatnya hari Jumat kemarin. Bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji-Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah, pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia. Baik, demikianlah sejarah singkat terbentuknya organisasi pramuka di dunia dan di Indonesia. Semoga dengan mengetahui sejarah pramuka kalian lebih bersemangat ya dalam mengikuti latihan-latihan, nggak cuma di SD itu Baitur Rahman juga, tapi nanti pramuka itu nggak cuma di segala tingkatan, baik itu nanti SD, SMP, SMA, dan kuliah juga ada. Demikian latihan kita hari ini, dan mudah-mudahan penjelasan tadi bisa bermanfaat. Iya. Ya. Oke, karena kalian sudah menyaksikan video tentang penjelasan pramuka dunia dan pramuka Indonesia, selanjutnya apa Pak Adi? Oke, sekarang biar semangat, jiwa kalian semakin bertumbuh, menggebu-gebu, yuk kita nyanyikan lagu Mas Pramuka JSIT. Kami generasi muda yang gigih bertekad kuat membangun negeri agar Indonesia membumbung tinggi, harum syukurlah seantero bumi. Pramuka SIT Indonesia, dengan Islam kami terus megah. Pramuka SIT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita. Bangku tangkas teguh di dalam jiwa. Pramuka SIT Indonesia. Kami generasi muda yang gigih bertekad kuat membangun negeri agar Indonesia membumbung tinggi, harum semerbak seantero bumi. Pramuka SIT Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka SIT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita. Bangku tangkas teguh di dalam jiwa. Pramuka SIT Indonesia. Ya, bagaimana tadi Mas JSIT-nya? Oh, semangat ya, Menggebu-gebu menggebu kan? kan? Oke. Ya, untuk sekarang kalian siapkan buku tulis masing-masing serta pensil dan tulis apa yang kalian dengarkan tadi. Maksudnya apa? Mas JSIT yang kalian dengarkan tadi kalian tulis kembali dan nanti apa? Setelah itu Kalian difoto. Oke. Setelah difoto nanti tunggu informasi selanjutnya di tulisan tugas di GCR masing-masing. Betul, baik. Nah, untuk hari ini cukup ya nak ya latihan kita secara virtual. Mudah-mudahan kalian bisa bersemangat, semakin menghayati bagaimana gerakan pramuka itu bisa membuat kalian menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Iya. Baik, kita tutup Pak Khalid Iya. dengan Kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.